Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sukacita sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang berkumpul di keluarga atau rumah masing-masing. Sukacita dari Tuhan kiranya mewarnai seluruh kehidupan kita secara khusus dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita tetap bersukacita, jangan gelisah hatimu seperti hari Kamis saya sampaikan, karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah pada waktunya. Dalam Yohanes pasal 14 di ayatnya yang ke-25, Tuhan berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Mari kita bersukacita, mari tetap bergembira. Sekalipun kita tidak hidup pada zaman Tuhan, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Kita hidup dalam anugerah. Itulah sebabnya masuk bersukacita bersama-sama dengan keluarga. Mari bersukacita karena damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita semua di hari ini. Selamat beribadah. Damai dan sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu keempat di bulan Mei. Luar biasa, Tuhan membawa kita menikmati hari lepas hari dalam anugerahnya. Dan pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang pemelihara kehidupan kita. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita, HP mungkin di rumah silakan di silent, dan kita siap untuk menyembah Tuhan dalam hadiratnya pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian, ku menyembah dalam kudus hadiratmu.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami sembah, kami muliakan. Tidak terbatas kuasa-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu tetap nyata bagi kami sampai hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami angkat hati kami kepadamu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, Tuhan yang layak kami sembah. Itu sebabnya Bapa, mari pagi hari ini kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau hadir di rumah-rumah yang sedang kami beribadah. Tuhan melawat kami dan menjamah kami, memberkati kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhir ibadah ini. Dan kami mau tolak segala kuasa-kuasa yang mau mengganggu kami di rumah kami masing-masing untuk menyembah Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan turun menaungi kami, dan kami bebas memuliakan Tuhan, bahkan mendengar firman. Terpujilah namamu Bapa, ini doa kami. Kami angkat kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kemarin Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia membuktikan bahwa Dia dahsyat luar biasa bagi kita. Dan Dia berpesan bahwa kita harus terus menyampaikan kabar keselamatan. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan di rumah kita masing-masing dan kita menyanyikan pujian ini. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya
Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan, pertolongan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang kami siapkan hati kami, memberkati hidup kami. Firman-Mu mengubahkan, firman-Mu menguatkan, dan kami boleh hidup di dalam kemenangan karena firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar supaya hidup kami diubahkan dan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, melanjutkan firman Tuhan hari Kamis yang lalu dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, di mana kita sudah membaca di dalam Yohanes pasal 14, kemarin ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita belajar bagaimana Yesus naik ke surga memberikan jaminan yang pasti kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut dari Yohanes pasal 14. Kita akan perhatikan secara khusus ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Yohanes 15 ayatnya, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai 21 dengan judul Yesus menjadikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 masih berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya memberi judul Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Sekali lagi, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari yang lalu tanggal 21 Mei kita baru saja memperingati Yesus terangkat naik ke surga. Ia kembali ke surga. Kenapa ia ke surga? Karena memang surga adalah tempatnya. Ia kembali ke surga karena ia datang dari surga, dan saatnya untuk dia kembali ke surga. Karena rumahnya, tempat tinggalnya adalah surga. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia memberikan jaminan bahwa dia menyediakan tempat di mana dia berada, kita berada. Ayat 1 sampai 3 yang hari Minggu, hari Kamis kemarin sudah kita belajar bersama-sama. Tapi juga dia menjanjikan kepada kita mengirim penolong, penghibur, atau parakletos bagi kita, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang poin yang ketiga, bahwa Yesus naik ke surga, tapi ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi ia mengirim penolong, parakletos bagi kita. Untuk itu kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga, ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi ia memberikan kepada kita parakletos atau penolong. Mari kita belajar
secara cepat pagi hari ini Yesus berangkat ke surga, naik ke surga, tapi tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tidak meninggalkan kita sebagai seperti anak yang tidak punya orang tua, tidak punya siapa-siapa, tetapi ia berada bersama dengan kita di dalam kuasa Roh-Nya. Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dengan kita belajar dua alasan. Alasan yang pertama, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Yang pertama, Yesus mengirim Parakletos. Yesus mengirim Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang dikatakan ia bersama dengan kita. Dan yang kedua kita akan pelajari, Yesus memberi damai sejahtera bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena ia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kita sebagai penolong, Parakletos, yang siap menolong kita di dalam hidup kita. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai Parakletos, ia siap menolong kita kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Dan itu sebabnya kita tidak sebagai yatim piatu, karena Roh Kudus Parakletos, dia ada bersama dengan kita kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita, ia ada bersama dengan kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang kita perlukan, ini yang murid-murid perlukan. Waktu itu murid-murid sedih karena Yesus naik ke surga. Siapa yang akan bersama dengan mereka? Tetapi Roh Kudus dicurahkan kepada mereka sebagai Parakletos, sebagai penolong yang siap bersama-sama dengan mereka. Dikatakan ia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dikatakan Roh Kudus akan bersama-sama dimanapun dan kapanpun untuk selama-lamanya. Dunia memang tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat. Bapak kita berkata, kita mengenal dia, kita melihat dia. Kehadiran Parakletos dalam hidup kita, kehadiran penolong dalam kehidupan kita, Roh Kudus dalam hidup kita. Ini yang sangat penting. Di masa ini adalah masa di mana Roh Kudus sedang Tuhan berikan kepada kita dan hadir dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya selalu ada bersama dengan dia dimanapun, kapanpun kita berada. Waktu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, ia tidak ada selalu bersama mereka. Kadang-kadang mereka pergi sendiri dan Yesus masih sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Dia di mana saja, kapan saja kita pergi, kita di mana saja dan bagaimanapun keadaan kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan murid-murid sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus bagi hidup mereka. Karena di masa-masa di mana Yesus meninggalkan mereka, mereka mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan di masa-masa yang sukar itulah kehadiran Parakletos, kehadiran Roh Kudus sangat diperlukan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita pada masa-masa ini. Di masa-masa kita mengalami pandemi COVID-19, kita percaya bahwa kita tidak sendiri. Ada Parakletos, ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, dan Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, dan Dia bersama-sama dengan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, Roh Kudus berada bersama-sama dengan kita. Dan kita selalu ada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 tadi kita membacakan tadi bagaimana Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia berada bersama-sama dengan kita. Dia sebagai Parakletos yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Aku akan minta kepada Bapa, kata Tuhan, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, dunia tidak melihat Dia, tapi kamu mengenal Dia, dan Dia menyertai kamu selama-lamanya. Dia bersama dengan kamu
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah makna kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus dicurahkan kepada kita sebagai penolong. Dan itu sebabnya kita tidak sendiri. Nah, saudara, kita sudah melihat tadi bagian pertama bahwa Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu karena ada Roh Kudus, ada Parakletos yang selalu ada bersama dengan kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Nah, hari-hari ini mungkin orang-orang tidak bisa bersama dengan kita dan kita tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang lain karena dalam suasana kita stay at home, tinggal di rumah. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama kita sebagai Parakletos dan dia siap menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia siap menolong kita. Kita datang kepada dia, kita minta pertolongannya, dia hadir untuk menolong kita. Kita punya penolong, kita punya Parakletos. Ngapain kita bingung mencari pertolongan? Ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Parakletos yang siap menolong kita. Mari kita catat kepada dia dan dia siap untuk menolong kita. Dan hal yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu karena dia memberikan Parakletos, penolong bagi kita. Tetapi juga di dalam bacaan kita melihat hal yang kedua. Yesus naik ke surga, ayatnya yang kedua dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Haleluya. Firman Allah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan, walaupun aku pergi naik ke surga, tapi aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahteraku, damai sejahteranya Yesus, damai sejahteranya Tuhan diberikan kepada kita. Dan apa yang diberikan kepada kita, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan damai, tetapi tidak seperti yang Tuhan berikan. Damai yang dunia berikan, damai yang sifatnya situasional, yang terlihat keadaan dan situasi, tergantung keadaan situasi. Tapi damai sejahtera yang Yesus berikan, damai sejahtera yang unconditional, tidak mengenal situasi dan kondisi. Dan dikatakan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya tidak perlu kita gelisah dan gentar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus naik ke surga. Ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu karena ia memberikan damai sejahtera bagi kita. Hari-hari ini orang sedang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan oleh karena pandemi, oleh karena masa-masa yang sulit ini. Tetapi Alkitab berkata Yesus naik ke surga dan dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Ada damai yang datangnya dari Tuhan itu lebih dari cukup. Ada lagu yang sangat terkenal, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, tidak ada di mana saja, dunia tidak bisa memberi damai selain Yesus yang memberi damai yang dapat kita kendalikan. Dan Yesus berkata, damai sejahteraku, damai sejahtera yang ada pada dirinya diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera itu dua kata. Damai perasaan yang tenang, tetapi sejahtera berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara murid-muridnya. Jadi walaupun dia naik ke surga, murid-muridnya dipelihara oleh Tuhan, diberi rasa damai dalam hati dan dipelihara, dicukupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan meninggalkan damai sejahtera bagi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia naik ke surga dan dia mengirimkan Parakletos kepada kita dan meninggalkan damai sejahtera kepada kita. Sehingga kita bukan yatim piatu, bukan kita seorang diri, bukan kita hidup tanpa seperti orang tua, tanpa siapa-siapa yang kita andalkan. Tidak ada yang melindungi kita, tidak ada yang menjaga kita. Ada Parakletos, ada Roh Kudus sebagai penolong, dan damai Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Sejahteranya Tuhan itu selalu bersama dengan kita.
apa yang kita khawatirkan. Dunia boleh khawatir, dunia boleh bingung, tetapi orang-orang percaya kepada Yesus tidak bingung. Yesus naik ke surga, sudah memberikan kepastian kepada kita, dan Dia memberikan kepada kita Roh penolong, Parakletos, yang siap menolong kita, dan damai sejahtera dicurahkan, Dia berikan kepada kita. Ini yang penting buat kita. Menaikkan Yesus ke surga tidak membuat kita sebagai yatim piatu, tapi kita punya penolong yang selalu menolong kita. Kita punya Parakletos yang selalu menolong kita, dan ada damai, ada sejahtera yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Itu sebabnya andalkan Dia dalam hidup. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong. Percayalah bahwa Dia sanggup memberkatimu. Percayalah bahwa Dia sanggup melindungimu, karena ada Parakletos, ada Sang Penolong yang siap menolongmu dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan pagi ini sudah memberkati kami. Dan kami percaya kami tidak sendiri, kami bukan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan sudah mengirim Parakletos bagi kami, penolong bagi kami, dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom. Ibu saudara sekalian, saatnya kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita dari awal sampai pada akhir ini. Dan mari saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita menunaikan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau katakan pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri bersama-sama. Kita hari ibadah pagi hari ini, dan kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
karena kasih setiamu menyertai dan menjamah, bahkan memberkati kami. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kami. Jadi walaupun kami beraktivitas di rumah, kami bekerja di rumah, kami belajar di rumah, bahkan kami beribadah di rumah, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Hamba berdoa supaya kiranya Bapak Ibu Saudara semua tercukupi makan minum, tercukupi semua keperluan kebutuhan, bahkan mendapati penyertaan Tuhan, dilindungi Tuhan, sekalipun keluar karena keperluan penting. Tuhan menjamah dan memberkati Bapak Ibu. Jadi mari tetaplah beraktivitas di rumah, karena Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, dengan pimpinan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.